Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Kolbiah Putri dari kelas 1 Teknik Elektronika. Saya akan menceritakan kisah Nabi Shaleh alaihi salam dan untanya. Nabi Shaleh alaihi salam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Kaum Samud tinggal di wilayah Al-Hijr. Mereka diberikan banyak sekali karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Hewan ternak mereka terawat dengan baik, sehingga mampu menghasilkan daging dan susu dengan jumlah yang banyak. Hidup mereka sangat nyaman dan makmur. Mereka juga memiliki satu kelebihan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah dan memahat gunung serta membentuknya menjadi gedung-gedung yang sangat megah. Namun, sayangnya keahlian mereka ini membuat mereka menjadi sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka membuat patung-patung berhala untuk disembah. Kaum Samud menganggap bahwa harta adalah segalanya. Mereka seringkali mengadakan pesta besar, berjudi, bahkan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering berbuat kasar kepada pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin dari kaumnya. Pada suatu hari, mulai tersebar kabar bahwa ada seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas. Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh? Nabi Shaleh memang berasal dari orang yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Shaleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit, kaum Samud mulai menjauhi Nabi Shaleh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Berkali-kali Nabi Shaleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit dari orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shaleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Shaleh berkata, Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun? Bagaimana jika aku memiliki bukti? Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan? Nabi Shaleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasa-Nya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Shaleh. Allah memerintahkan agar Nabi Shaleh memukulkan tangan kepada batu besar yang ada di depannya. Dari dalam batu tersebut, muncullah seekor unta betina yang sangat gemuk. Unta itu berjalan dengan santai seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana. Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu. Wah, ini ajaib sekali.
Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah. Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan. Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan sikap masyarakat ini membuat pemimpin Samud merasa khawatir. Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu. Ada 2 pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku. 2 orang pemuda itu bernama Musyadda bin Muharij dan Qudar bin Salif. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput. Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh. Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Qudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira. Hore, tugas kita selesai. Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita. Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan langsung datang kepada mereka kecuali mereka bertobat. Namun kaum Samud malah menertawakannya. Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu? Sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman pun diturunkan. Pada pagi hari, mereka bangun dengan wajah berwarna kuning. Kemudian hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah, dan hari ketiga menjadi biru kehitaman. Saat itulah Allah memerintahkan Nabi Soleh dan pengikutnya untuk pergi keluar kota. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup dengan awan gelap. Petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat meruntuhkan semua bangunan yang ada. Tidak ada satupun orang yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau melanjutkan dakwahnya dan tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus-menerus berusaha menggoda manusia.